بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقة قليلة تحتوي على معاني الجزيلة ومناكب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدلي الذي يتبعه التالي ويرجو إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية شيخ محمد زيني بن عبد الغني، وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنية سيد ولد عدنان أن يجعل نفعها دائما سيرا بيننا وبين الإخوان من وقتها هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا به لفصيح الجنان دار نعمه والامتنان. آمين يا رب العالمين. Adapun kemudian daripada itu, bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seseorang arif rabbani dan alim samadani Abil Badali, yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhut Tariqah As-Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembar ini dengan nama Bughiyah Al-Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pencinta, dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam syurga yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang salih dan para wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Al-Syad Al-Banjari. Dan bermula nasab guru kita dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Al-Syad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Jadi pihak ibu zuriatnya bagus, pihak abah bagus. Amunnya menuntut ilmu itu tanahnya subur. Karena tanah subur dipupuki terus, disiram terus, lakas suburnya. Lain kita nih tanah tandus. Jadi hendak menuntut itu tengah alih. Harus bihimat bujur. Tapi kalau sudah orang itu emang dasar darahnya, makanya seakan-akan tuh seperti beulah sumur di pinggir sungai. Nyaman aja lagi. Hendak mencari ilmu itu nyaman, asal mau. Nya sudah dihiga sungai yang dalam sumur. Apa menalik? Dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Ta'ala agar akan anugerah, yakni melihat cahaya kelasana bulan purnama menuju ke dalam pengakuannya.
Dan juga ketika ibunya guru kita sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam menyampainya sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya guru kita keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggulirang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya guru kita yang bernama Sofiah, dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggulirang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu, Tuan Guru Zainal Abidin yang tinggal di sana. Yang mana dahulu kampung Tunggulirang itu kadangkala dimasuki Belanda apabila hendak masuk kapal Belanda terbalik atau hutan yang dilihatnya itu antara dua, maka paling aman waktu dijajah itu yaitu kampung Tunggulirang. Makanya kada ada bubuhan muha kita tu nang pindah Belanda itu kada ada, karena kampung Tunggulirang kada ada dimasuki Belanda Jepang kada ada itu tuh. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya. Serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya guru kita yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu an beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan. Dan tangisannya pun mulai terdengar, agar tetapi tiadalah radhiyallahu anhu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa guru kita mau ia menyusu kepada ibunya manakala tidak ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Jadi abah gurun itu waktu hanyar lahir kada menangis kayak biasa bayi kita. Kenapa gerang bayi itu jadi menangis hanyar lahir? Karena inya tahu bahwa di dunia ini banyak rintangannya. Inya tahu. Makanya di dunia ini biladul balwa, yaitu negerinya bala. Makanya inya menangis bayi itu. Kada hendak padanya itu hendak dilahirkan di dunia. Dan yang kedua pula, abah guru itu kada mau menyusu lawan ibunya tatkala Mama Sidin banyak yang dihiga-higanya lain mahram. Sidin mulai halus saja sudah menjagakan aurat Mama Sidin, apalagi sudah gonol. Bagi babinian dijaga bilanya anak menangis tuh jangan di parkiran, disuruh di parkiran juga jangan. Kelihatan kai kasihan, beliuran kai. Baki higa sedikit. Karena abah guru itu waktu hanyar lahir aja Sidin menjagakan aurat Mama Sidin. Dan adalah namanya radhiyallahu an ketika masa kecilnya yaitu Qushairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaan guru sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggulirang. Ini nama Sidin mengubah sorongan Sidin minta izin lawan kuitan karena waktu itu temponya Guru Ahmad Zaini ini yang paling populer Sidin. Anak Guru Adu. Nama itu perlu juga, ada kawa sembarangan 50%. Jangan mencari nama itu yang kada ada maknanya. Yang kada ada maknanya jangan dicari. Itu kena pengaruh kepada kelakuan kita, terpengaruh. Terus kita. Dan adalah halnya
Di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengan radhiyallahu an, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu an agar diluruskan agar i'tiqadnya yang sesat serta dibimbing olehnya radhiyallahu an untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah guru itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah Allah berupa kasyaf hissi. Ini langsung kasyaf, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Ini minallah kasyafnya, bukan kasyaf minasyaiton kada. Kasyaf itu bukan karomah wali, tapi kasyaf itu ujian wali. Apabila seorang wali bertahan di kasyaf situ, maka inya jadi dukun tuh kita. Yang jadi penambahan itu gara-gara kada tahan menahan kasyaf. Yang lalu besar sambat tak, oh ikam kelakuan gini, ikam kelakuan gini. Itu gara-garanya ujian, lain karomah wali lain, padahal ujian wali. Jadi andaikan 1000 tah orang yang mempunyai ilmu kasyaf, satu aja yang bujur-bujur minallah, sisanya minasyaiton beratan. Jadi ngalih kasyaf itu dari syaitan. Aduh usah lagi ini belajar ilmu kasyaf, ada aja CCTV-nya mana aja. CCTV ada aja. Dapat tuh lagi semuanya, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu an adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan guru itu ilmu tauhid dan ibadah dan akhlak al-karimah serta membaca Al-Quran, dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasyangan. Jadi setiap kena hendak turun sidin membawa minyak selitar membari guru itu, padahal ekonomi masih di bawah ekonomi sidin itu, tapi kawas sidin mengusahakan membari guru selitar barang. Bilanya turun mengaji membari sidin minyak gas supaya meringankan beban guru. Jadi salah satunya yang mendidik yang pertama ya Abah Sidin juga. Kebanyakan orang tua itu apabila anak itu sudah dipondokakan, pas saya sudah ini bebas saja. Padahal yang penting tuh orang tua juga sambil mengawasi, jangan dilihatkan sebebas-bebasnya. Kayak Abah Guru ini kan tetap diawasi sidin. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di madrasah Darussalam Martapura, sedangkan guru-gurunya radhiyallahu an di masa itu adalah Al-Alimul Al-Fadil Guru Sulaiman, Al-Alimul Fadil Al-Haji Abdul Hamid Husain, Al-Alimul Fadil Al-Haji Muhammad Abdul Qadir, Al-Alimul Al-Fadil Muhammad Zain, Al-Alimul Fadil Al-Haji Rafi, Al-Alimul Fadil Al-Haji Husin Dahlan, Al-Alimul Fadil Guru Syahran, Al-Alimul Fadil Al-Haji Salman Yusuf. Ini Guru Salman Yusuf, guru sidin kelas 2 sanawiyah, yang mana dulu Guru Ripani mengisahkan waktu tahun 1984 ada haul, waktu sekolah Darussalam dulu sidin berkisah. Tahun 1984 ada haul Guru Kashful Anwar itu haul akbar. Jadi di situ dihadiri berataan tokoh-tokoh, guru-guru hadir semua. Itu paling gonol, mulai dulu sampai sekarang itu paling gonol haulnya. Tahun 1984. Lalu di situ yang memimpin maulid acara yaitu Abah Guru. Sudah itu acara hendak mulai, Abah Guru ini belum datang. Abah Guru itu pas datang semuaan guru-guru Darussalam yang tuha yang anu berdiri semua. Sidin berpakaian nang surban nang jubah pakaian sidin tak ya Pak. Lalu kenapa ada Guru Salman Yusuf? Guru Salman Yusuf ini guru sidin kelas 2 sanawiyah waktu di Darussalam. Guru Salman Yusuf itu guru tuha di Buncu sidin duduk. Kenapa? Guru Salman Yusuf itu berpakaian kayak ini cenah. Kadada pakai surban, kadada pakai sal, kadada juga pakai ini kenapa?
selendang. Napa na abah guru tu disalami orang, tapi mata sidin pas sudah parak terfokus kepada guru Salman Yusuf. Napa ada langsung abah guru itu mendatangi guru Salman. Guru Salman tahu aja sidin, ngaran sidin guru tuh tapi napa hebatnya abah guru kada menghiraukan sidin lawan yang lain, kada mau lagi menyalah bersalaman lawan yang lain. Akhirnya sidin fokus ke situ untuk bersalaman lawan guru sidin. Ayo pas sudah acara tuntung acara pulang, napa abah guru tuh berdadas turun pada kubah mencariakan sandal guru Salman. Kiapa adab sidin. Hebatnya adab abah guru. Sekalipun sidin menjadi orang yang hebat sudah. Itulah adab ilmu. Al-alimul fadil Haji Salman Jalil, alimul fadil Haji Muhammad Saman Mulia, al-alimul fadil Haji Salim Ma'ruf, al-alimul fadil Haji Husin Qadri, al-alimul fadil Haji Muhammad Sya'rani Arif radhiyallahu an. Dan adalah guru itu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik di dalam menuntut ilmu agar agama hingga di dalam ibadatnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya sangatlah berkekurangan, yaitu ketika guru masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga guru sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumah yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Jadi semuaan atap abah guru itu buntus semuaan, maka mencari sidin tempat di ujung yang kada buntus. Yo, bidayah sidin, awal sidin merintis dah. Kadang kita melihat suksesnya aja bang. Dan terkadang ia guru itu sekeluarga di dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang. Beda lawan kita ini si ikung 4 bungkus. Ada abah guru sebungkus 4 orang. Yo, 4 tahun sidin ma'alamin ini. Abah sidin, mama sidin, lawan ding sanak si sidin, lawan sidin, 4. Dan terkadang hanya makan gadabung pisang saja. Artinya apa nih, gadang pisang. Dan ketika itu pula ia hanya memiliki selembar pakaian saja. Itulah abah guru waktu menuntut sakit. Kita melihat suksesnya aja. Jadi semua orang yang sukses itu pasti merintisnya bihimat juga dari awal. Kadang asal-asal langsung praktis saja bang, langsung jadi. Cuman abah kuitan sidin ini sabarnya luar biasa. Kenapa jar Allah Taala wa ma yastagni yughnihullah. Orang yang sabar pasti kena Allah balas. Bahkan sampai sidin berpender napa haram berkisah tentang di rumah lawan orang lain. Itu kerasnya kuitan abah guru tu. Guru Goni, cucuk aja ngaran sidin Goni, orang yang tahan lawan cobaan. Goni. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang juga dikaruniai oleh Allah akan sifat yang elok pada zahiriyah, rupa yang menawan, suara yang merdu, sehingga nampaklah tajalli sifat jamalullah taala pada dirinya radhiyallahu anhu. Hadir tadi majlis sidin ada 4 nabi, yaitu suara Nabi Daud, abah guru itu wajah Nabi Yusuf, ilmunya ilmu Nabi Muhammad, dan kekayaan Nabi Sulaiman. Itu 4 sidin. Dan adalah guru itu seorang sudah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ulama warasatul anbiya, yang menghidupkan kembali ajaran para salafus saleh, baik dengan cara bil hal dan bil lisan maupun bil kitabah. Hal itu nampak sejak ia membuka majlis pengajian di kampung keraton hingga di komplek musalla Ar-Raudhah sekumpul yang dilaksanakan beberapa kali di dalam seminggu, khususnya pada hari Ahad dan hari Khamis, sejak sore hingga malam harinya, yang selalu diisi oleh guru dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain, yakni ilmu tauhid dan ilmu fikih dan ilmu tasawuf, serta diisi pula dengan amalan-amalan seperti pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Dalailul Khairat dan Burdah Al-Madih, dan pembacaan amalan aurat dan ahzab, serta thariqah, terutama thariqah Sammaniyah. Hal itu karena guru adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia ketika itu, yang mendapat izin untuk
untuk memberikan ijazah dan bai'at tariqah sammaniyah, yakni tariqah yang pernah diajarkan oleh datunya yang bernama Syekh Muhammad Al-Syad Al-Banjari, sehingga banyaklah orang yang mengambil akan tariqah tersebut kepadanya. Maka adalah majlis guru menjadi syiar untuk menghidupkan kembali amalan-amalan orang-orang terdahulu dan menjadi benteng bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan adalah karamatnya guru yang paling besar, yaitu istiqamah, terutama dalam berbakti kepada orang tuanya dan guru-gurunya, dan juga istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan guru itu tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya, dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya guru kepada umat Rasulullah agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, sehingga banyaklah murid-murid guru yang menjadi ulamaul amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Dan setengah dari perkataan radhiyallahu anhu, yaitu hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalnya harus benar, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab akan membawa ke syurga. Sedangkan apabila ilmunya dan amalnya dan gurunya tidak benar, yakni bid'ah dolalah, akan membawa ke dalam neraka. Dan adalah guru setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura, maka telah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diwafatkan guru itu di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4 hari Arba tanggal 5 Rajab Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan guru itu di komplek Turbatul Mahya Ar-Raudhah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Habib Badali serta 3 orang istri. Rabbana wa'adihum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abahim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Mudahan ada manfaatnya dan barakatnya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.